Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-155. Bagaimana firman dibuat ampuh demi keselamatan? Jawabannya, Roh Allah menjadikan pembacaan dan terutama pemberitaan firman sebagai sarana yang ampuh. Olehnya dia menerangi dan meyakinkan orang berdosa serta membuat mereka rendah hati, mendorong mereka agar tidak lagi mengandalkan diri mereka sendiri dan membuat mereka tertarik pada Kristus, menjadikan mereka serupa dengan gambarnya dan takluk pada kehendaknya, menguatkan mereka terhadap godaan dan kerusakan, membangun mereka dalam anugerah, dan meneguhkan hati mereka sehingga kudus dan terhibur oleh iman demi keselamatan. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Nehemia 8 ayat 8, 1 Korintus 14 ayat 24 dan 25, Kisah Para Rasul 2 ayat 37, 2 Korintus 3 ayat 18, 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 6, Matius 4 ayat 4, 7 dan 10, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32, Roma 15 ayat 4, dan juga Roma 1 ayat yang ke-16. Pelajaran yang perlu kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan kita saat ini berkaitan dengan firman Tuhan yang memiliki dampak di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita membaca firman Tuhan dan berjuang untuk menerapkan firman Tuhan, maka kita sangat membutuhkan dan memerlukan pertolongan Roh Allah. Karena firman itu diinspirasikan oleh Roh Allah. Penulis dan pembaca juga dapat mengerti apa yang dimaksud oleh Roh Allah ketika memulai pembacaan, membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat dengan kekuatan, kuasa, dan naungan dari Roh Allah. Dengan kata lain, kita seharusnya dan sewajarnya mengandalkan kuasa dan kekuatan serta pertolongan Roh Allah di dalam mengerti dan menerapkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Hal yang kedua, kita juga perlu menyadari bahwa segala apa yang diajarkan di dalam firman untuk kita dapat memiliki hati yang benar-benar diterangi oleh firman, kita akan disadarkan melalui kuasa Roh Kudus tentang keberdosaan kita dan bagaimana kita tidak lagi mau mengandalkan diri sendiri dan berjuang bersama secara sesungguh-sungguhnya untuk hidup serupa dengan Kristus, serupa dengan kehendaknya. Dengan kata lain, kita mengikuti sepenuhnya teladan Kristus dalam kehidupan kita. Pelajaran ketiga yang terakhir adalah bagaimana kita sungguh-sungguh memohon kekuatan kekuasaan dari Roh Allah menaungi kita ketika kita menghadapi godaan, gangguan, kekacauan, bahkan kerusakan yang ditawarkan dunia yang membuat kita bisa saja berdosa, melakukan hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Maka pada momen-momen seperti itu kita harus mengingat, meminta pertolongan kepada Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi godaan, cobaan, gangguan, kekacauan, dan kerusakan dunia ini kecuali kita mengandalkan Tuhan yang bernaung, berdaulat di dalam hidup kita. Kiranya kita makin tekun membaca firman Tuhan, merenungkannya, menerapkannya, sehingga firman itu sungguh-sungguh pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman itu yang memerdekakan dan memberikan kepada kita ketekunan, keteguhan iman,
dan kepuasan di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.